Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yudili. Kali ini kita berada di Zhongzhou ya, di pinggir pantai. Jadi pesisirnya kota Hong Kong itu salah satu pulau Zhongzhou. Nah kali ini kita liburan di sini dan kebetulan saya mau berbincang-bincang dengan salah satu PMI Hong Kong yang mungkin memiliki nasib yang kurang beruntung di Hong Kong kayak gitu. Apa kabar Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, dari aura wajahnya Mbaknya ini kayak memendam rasa kesedihan atau kepiluan atau beban hidup kayak gitu. Ada apa Mbak? Ya ada masalah Ada masalah sama majikan, keluarga atau sama majikan. sama majikan di Hong Kong? Oh, kenapa Mbak? Ya saya di fitnah. Di fitnah. Iya. Kerja sudah berapa lama kok sampai kena fitnah? Udah kerja 15 bulan. Sama majikan itu 15 bulan. Sebelumnya finish kontrak ganti majikan atau dari Indonesia? Finish Oh, kontrak, finish. majikan. Finish kontrak kelima. Berarti Enggak, maksudnya 5 kali kontrak 5 majikan. 5 kali kontrak 5 majikan. Ini yang terakhir ini enggak sukses. Nggak sukses. Kenapa Mbak? Ya Kenapa? mungkin Masalah apa? sudah kehendak Allah harus pulang Indonesia Harus pulang ini. Putus asa ya Mbak ya? sedikit. Sebegitukah sampai putus asanya? Ya enggak sih. Jangan putus asa Mbak. Mungkin dengan ujian yang seperti ini pasti adalah tangan-tangan Tuhan itu yang akan menguatkan sampean, yang Iya. akan menolong sampean kayak gitu kan. Yang penting sampean jangan merasa sendiri kayak gitu kan. Makanya saya datang itu kok saya nggak tahu cerita kisah sampean seperti apa, saya nggak mendengar ceritanya, cuma dari aura wajahnya Mbaknya ini kayak sedih kayak gitu loh. Jadi ya sebagai sesama wanita ya, Ya. sampai niatnya dari Indonesia ke Hong Kong otomatis kan karena butuh biaya, butuh uang, mungkin untuk menghidupi keluarga kayak gitu Ya, kan. Tapi sedih tersandung juga. seperti ini, Sedih juga enggak sih ya. Ha-ha. Gimana ya, di udah 4 bulan hidup di luar, nggak ada kemasukan, mau pulang nggak bisa, mau kerja nggak bisa, jadi kayaknya gimana gitu ya, sedikit stres lah. oh berarti kasusnya ini udah berjalan 4 bulan. Udah 4 bulan. Tapi sidang seperti itu. Ya sidang tanggal 26 sidang di labor, majikan nggak datang, terus mengajukan sidang ke apa namanya itu, sidang ke pengadilan. Tanggal 17, pas 17 kan ada taipuang besar toh. Jadi semuanya tutup. Tutup. Jadi Terus kan gagal diundur. itu. Terus diundur lagi tanggal 11 nanti. 11 besok itu. Tanggal 8 11 Juli, Agustus. Agustus. Oh, berarti di extend lagi. Iya, jadi Berarti sampean mondar-mandir extend. Iya pokoknya iya rasanya kayak stres kadang. Iya, saya menyadari dan memahami dengan kondisi yang seperti ini. Jadi hidup di luar karena majikan secara mendadak ya, sampai tiba-tiba. Berarti sampai sekarang posisinya di interminate, sudah keluar, sudah putus kontrak sama majikan itu. Ya urung toh, ya belum masih 15 bulan toh. Enggak, mau saya sudah kontraknya udah di-cut belum? Sudah diputus belum? Ya sudah. Oh, sudah. Udah, nah kalau sudah keluar dari rumah majikan ya sudah 4 kali extend visa. Udah kali 4 kali extend visa Kalau karena kasusnya ini. Kalau nggak salah 5 kali apa 4 kali? 5 kali extend visa lah. Oh, sampean di Indonesia punya anak? Punya anak Umur? 2. Ya udah, 1 sudah menikah. Satu udah menikah. Yang satunya? Satunya belum. Belum, masih sekolah. Udah kerja. Oh, udah kerja. Berarti kan wis paling tidak wis leren lah ya bebannya kayak gitu kan. Tinggal sampeannya aja yang mungkin nggak ada pemasukan, pulang juga masih belum bisa karena masih tersandung kasus. Kasusnya itu apa tuh Mbak? Iya, kasusnya sepele, mungkin dia ingin memecat aku tanpa alasan, jadi dia itu cari alasan gimana caranya aku bisa keluar dari rumah. Oh, ya wis lah. Kalau udah seperti ini kan berarti niatnya majikan udah nggak baik kayak gitu ya. Tapi sampean selama di rumah majikan itu sebenarnya kan nggak ada masalah toh? Nggak ada bentrok taupo kayak gitu? Nggak ada. Kan aku kerjanya baik, orangnya rajin, pokoknya kan apa kata majikan aku menuruti, tapi dia kan mungkin nggak tahu keberatan apa ekonomi yang berat, mungkin dia ingin mengeluarkan aku tanpa uang intermenit.
Oh, tapi kalaupun seandainya nggak cocok mau dikeluarin kan sebenarnya juga bisa toh. Jadi kan nggak harus dengan cara yang seperti itu toh. Udah Kalau sering, lihat aku majikan. sudah sering disuruh keluar, katanya kalau kamu nggak kerja, nggak betah di sini, katanya kamu boleh keluar dari sini tanpa uang jaminan, tanpa uang intermedian gitu. Aku juga nggak mau lah. Majikan bilang gitu. Aku juga nggak mau, aku bilangnya mau 2 tahun finish, aku bilang. Oh, Walaupun dia sering marah-marah sama apapun, aku nggak pernah ngeladeni. Biarin kamu marah apapun, yang penting aku tiap bulan gajian gitu. Mungkin dia sudah nggak mau sama saya, jadi dia memfitnah aku, katanya aku meraba-raba anaknya gitu. Oh, waktu tidur itu. Ya namanya orang tidur kan nggak sengaja. Atau lagian sampean juga bukan tombol. Anaknya perempuan? Perempuan. Oh. Udah gede, udah perawan. Udah kelas 3 SMP. Oh, di atas 12 tahun. Oh. 15. 15 sekarang. Berarti anaknya yang terlalu sensitif lah. Jadi tidur sama anaknya satu itu. Rinjung bawi atas bawah gini. Iya, aku bukan tingkat, jadi yang digeret itu. Iya. Oh kan, jadi kan yang kasurnya diselerekno itu kan. Bener. Oh. Ya resiko ya Mbak, kita nggak tahu. Padahal kan namanya juga tidur. Apalagi ya mungkin anak-anak usia segitu umur 15 tahun kan mungkin susah juga sih kalau kondisinya seperti ini. Tapi ya ini adalah cara majikan. Ya mungkin buat kesempatan untuk mengeluarkan sampean dengan tidak mau ganti rugi uang gaji. Tapi kan di notis pun juga nggak usah ganti rugi toh Mbak. Tapi sampeannya yang nggak mau keluar saat itu ya sudah dikasih tahu ya kan? Tapi kan nggak ada surat notisnya. Cuma ngomong aja kalau kamu nggak mau kerja di sini kamu keluar, gitu aja. Oh, tapi pun kalau seandainya sampean dikasih notis ya oke lah, legowo lah. Karena kan memang majikan mau ngasih notis sampean kayak gitu. Job sebenarnya cuma jaga anak satu itu. Oh, anaknya 2 perawan semua, ada kucing, cuci mobil, rumahnya besar, masak, gosok. Yang penting tuh gosok baju. Orang 4 tuh semuanya baju digosok, dan kebaring. Tiap hari gosok baju. Gosok setrika baju itu. Oh. Terus sama dengar-dengar cerita di situ ada pembantu lagi nggak di sekarang? Nggak tahu informasinya. Enggak. Oh, daerah mana itu? Maonsan. Maonsan. Lumayan kaya ya majikannya sebenarnya. Kayak tinggal di Villa Antena itu loh. Itu kan tempatnya orang mampu. Berarti sampai kalau udah selesai kasus ini pulang aja, pulang ke Indonesia? Ya pulang, sudah nggak bisa diproses, harus nunggu 1 tahun lagi di Indonesia. Mosok? Emang gitu? Iya. Kan ada kasus kriminal toh. Oh, berarti nunggu 1 tahun. Yang di intermenit aja suruh nunggu visa di Indonesia. Yang di interminit ya suruh nunggu pulang di Indonesia. Apalagi kalau seperti saya sudah. Tapi kalau sidang dinyatakan sampai tidak bersalah kan juga nanti Ya, sampai juga bisa toh. Belum tahu sih. Katanya polisi juga nggak ada sidik jari. Oh, nggak ada bekas-bekasnya itu kan nggak ada. Jadi cuma fitnah ya, karena kan nggak ada bukti, cuma fitnah aja. Berarti sampean sekarang hidup di luar? Iya, sekarang ada di shelter. Ada di shelter. Jadi nganggur. Yang nganggur. Selama 4 bulan ini, pantesan sampean jenuh banget. Selolop nek kali loh Mbak. Berarti mau jenuh rasanya Stres. Pengen mulai raiso, pengen kerja raiso. Cuma ada di beban toh. Iya, iya mana ya? ya? Jadi alhamdulillah ada yang mau menumpang hidupku. Shelter ya? Tapi cuma nggak dapat pemasukan. Enggak. Tinggal di agent juga suruh bayar. Oh, ya. Tapi sudah KJRI sudah tahu kasus sampean? Udah tahu, tapi kan JRI ya gini aja, nggak bisa membantu. Kalau di shelter kan ada yang usahain bantu nemenin sana sini, di labor, terus ngasih uang Excel visa, dikasih. uang transportasi gitu juga dikasih, makan gratis. Alhamdulillah masih ada orang baik. Iya. Makanya kan sekarang walaupun sampean mungkin yang mengalami karena sampean, tapi kan di sisi lain kan masih ada pertolongan. Tapi juga aku bersyukur alhamdulillah banyak orang yang menderita di sana. Di shelter itu. Banyak anak-anaknya ada yang itu ada yang kemarin yang meninggal jatuh otaknya
Kepalanya Orang Malang itu yang udah meninggal beberapa hari itu. Belum ada 1 minggu loh di rumah. sakit apa kenapa? Sakit, ada yang sakit kanker juga, ada yang kanker kepala sampai rambutnya habis. Rontok. Ada di sana, ada yang banyak kan Filipin. Di shelter. Udah dioperasi, ada yang kakinya sakit. Pokoknya banyak lah di shelter, ada banyak masalah juga. Di shelter itu ya? Oh. Yang di intermenit, yang nggak ada tempat tinggal, yang nggak punya intermenit, nggak dikasih hak-haknya sama majikan. Kita larinya kan ke shelter. Ya, alhamdulillah loh. Masih ada pertolongan kan, tempat tinggal untuk istilahnya kan mengadu. Iya. Karena kan masih ada kasus sidang yang belum diselesaikan karena apalagi anak-anak baru itu juga ada yang kena masalah. Banyak, ada yang baru 2 bulan di intermenit juga ada loh. Nggak dapat hak, terus akhirnya lari ke shelter. Maksudnya dikasih di intermenit kan masih ada potongan, terus uangnya udah dikirim, dia kan nggak punya duit, jadinya tinggalnya di shelter. Kalau di luar kan ngekos bayar. Pasti biaya lah ya. Oke. Makanya kenapa ya kadang kita yang namanya kadang mikirnya urip nang Hongkong kerja enak, tapi ternyata ada masih beberapa dari sekian kacamata kita itu melihat yang di shelter itu menderitanya sebegitunya ya. Iya. Ada anak baru, ada anak lama, sama kan juga udah lama sekali kan di Hongkong. Udah lama. 10 tahun lebih. Ya belum ada 10 tahun. Belum ada. 4 kali. 4 kali kontrak 8. Tapi belum selesai ini ya, terakhir ini ya. Kan yang pertama kan potong gaji sampai 6 bulan full loh. Tahun berapa itu? Tahun 12 kayak. Tahun 2012. 3.000 sampai 6 kali. Zaman semono. Iya. Zaman semono iya. Makanya sekarang aja lah agak turun kayak gitu kan. Gaji juga sudah standar. Kalau zaman dulu masih ada yang 6 kali 3.500 loh. Wedian. Iya, karena ke zaman dulu kan semua dibebankan sama sama kita kayak gitu kan. Majikan bayarnya kan agak murah. Kalau sekarang majikan agak tinggi, makanya biaya ini arek-arek potongan sekarang agak rendah kayak gitu. Oke. Ya, inilah cerita teman-teman ya, suka dukanya kerja di Hongkong. Sukanya di awal dulu berarti ya? Iya, alhamdulillah. Makanya aku juga bersyukur, alhamdulillah yang dulu-dulu tuh mungkin udah ada nikmatnya, udah. Jadi kalau aku diberi beban seperti ini ya berarti syukurlah. Iya, berarti cara Tuhan menegur sampean untuk wes mulio, ya kan? Usia berapa sekarang? 47. 47, wis waktunya pensiun lah. Anak kan juga wis mentas kan? Iya. Wis selesai semua sekolah, urusan, udah kerja, udah rumah tangga, anaknya tinggal nompo putu berarti. Berarti ya tinggal suami udah gak ada? Ada. Masih ada kan? Oh ya wis, berarti kan tinggal masa tuanya itu menikmati hasil dari anak teman-teman ya. Wis, untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang di negeri beton, ngati-ngati, serumun selamat, jangan lupa selalu berdoa di setiap helai nafas kayak gitu ya, karena dengan lupa bersyukur mungkin kita akan tersandung hal-hal atau sesuatu yang seperti ini. Kalaupun kita kena musibah atau masalah, ya mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kekuatan dan menghadapi masalah ini bisa dengan tenang kayak gitu ya, biar nggak sampai depresi. Kalau sampai depresi kan sakno keluarganya yang di Indonesia. Tetap semangat aja untuk teman-teman semuanya, sehat selalu dan see you in the next video. Bye. Makasih ya Mbak ya.